Sabah Tengah, Kecamatan Selangit. Dalam hal ini kita membuat video tentang OJT, yaitu berpikir komputasional. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu berpikir komputasional dalam materi coding dan AI, kecerdasan artifisial. Nanti anak akan belajar itu. Maka kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan aman, selamat, lancar dan barokah. Pada saudara Tanzil kelas, silakan pimpin doa. Maju ke depan. Siap berdoa mulai. Semoga pembelajaran kita terkait dengan berpikir komputasional menjadi aman, selamat, lancar, dan barokah. Oke anak-anak, untuk memupuk rasa cinta tanah air kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sekarang menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada Saudari Rara, tolong dipimpin. Semuanya berdiri, tolong berdiri ya. Nah, kita setel dulu ya lagunya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harimau sebangsa. Pribadi bangsa, ayo maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali semuanya. Oke, anak-anak, kita Bang Sori akan menanyakan dulu siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kenapa? Apri tidak hadir kenapa? Sakit ya. Oke, semoga kita doakan Apri bisa sehat kembali dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Oke. Nah, anak-anak, Bang Sori ingin bertanya, pernahkah anak-anak mengetik di HP atau di Google ChatGPT atau Meta AI? Pernah? Atau Gemini AI? Siapa yang pernah mencoba Meta AI, Gemini AI? Coba. Pernah? Apa yang Ananda lakukan ketika mengetik tentang
Gemini AI atau Meta AI itu apa yang diketik? Tentang pelajaran. Bagus. Ada lagi yang lain? Mencari informasi ya, mencari informasi yang kita inginkan biasanya ya. Kita mengetik apa yang kita inginkan. Kalau anak-anak berarti ya terkait pelajaran, cara memasak, misalnya lengkap di situ ya. Kemudian cara membuat bangunan, misalnya cara menyelesaikan suatu pekerjaan tentang matematika. Nah, itu bisa dicari di Gemini AI atau Meta AI atau ChatGPT. Pernah ya coba ya? Nah, berarti anak-anak sebenarnya sudah pernah melakukan itu, tapi namanya saja belum tahu. Nah, itu juga disebut dengan secara tidak langsung anak-anak sudah melakukan teknologi dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke ya, nanti anak-anak paham ya. Nah, sekarang lihat di depan, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah satu, siswa mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional. Dua, siswa mampu mengidentifikasi tahap berpikir komputasional. Tiga, siswa mampu menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional. Nanti akan Pak Ansori terangkan. Nah, sebelumnya anak-anak silakan untuk menyimak video yang akan Pak Ansori tampilkan ya. Silakan simak dengan seksama videonya ya. Ya, silakan simak videonya. Oke. Nah, ini terkait materi kita berpikir komputasional. Silakan dilihat videonya. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radha berpetualang ke desa Diang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Ega. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Ega, Pi. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju.
Oke, bagaimana anak-anak? Dari video tadi ada yang ingin komentar nggak terkait pembelajaran kita berpikir komputasional? Hah? Tidak? Paham? Paham ya? Alhamdulillah, berarti anak paham. Oke, sebelum kalau anak-anak ingin lebih paham lagi, coba simak video ini ya. Coba. Tadi itu gambaran tentang berpikir komputasional. Coba sekarang, coba lebih detail lagi, coba anak-anak lihat video ini. Nah, tadi ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma di dalam video tadi ya. Nah, dekomposisi itu apa? Adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contoh membagi tugas dalam membersihkan kelas. Ada yang menyapu, mengepel lantai dan membersihkan debu. Nah, kalau pengenalan pola, ini contohnya adalah apa? Seperti mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dicap. Contohnya menyiapkan buku-buku sekolah, mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Itu namanya pengenalan pola. Jadi polanya itu setiap hari kamu tuh seperti itu, menyiapkan buku, pelajaran hari besok apa, misalnya pelajaran besok agama, seperti itu terus. Itu namanya pengenalan pola. Kalau yang tadi di komposisi tadi apa? Di komposisi tadi itu adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Kalau di kelas contohnya membagi-bagi tugas dalam membersihkan kelas. Kalau piket si Ranjil misalnya menyapu lantai, ya piket hari ini Relinda mengepel lantai, ada yang membersihkan kaca. Itu namanya dekomposisi, yaitu membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil ya. Kalau yang kedua tadi pengenalan pola. Nah, pola itu suatu yang mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah tadi. Pola kamu tuh setiap hari seperti itu. Pelajaran besok apa, bukunya apa, materinya apa, itu namanya pengenalan pola. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita perhatikan lagi. Nah, seperti tadi pelajaran hari ini IPS, matematika, agama. Nah, yang ketiga adalah abstraksi. Fokus pada hal yang penting saja. Jadi kalau abstraksi itu kita hanya fokus pada sesuatu yang penting. Misalnya ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas. Tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil, bagaimana sih cara membuat pena ini supaya jadi pena, tidak usah. Kalau memang ditugaskan oleh wali kelasnya Pak Tawat misalnya membuat surat, kita fokus pada membuat atau menulis tugas itu saja. Itu namanya abstraksi. Jadi abstraksi itu adalah fokus pada hal yang penting-penting saja. Kalau itu yang ditugaskan, itulah yang kita kerjakan. Itu namanya abstraksi ya. Paham ya? Oke, kita perhatikan lagi. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Algoritma ini membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contohnya tadi, langkah-langkah membuat mie rebus. Mie rebus itu kan memasukkan mie, tunggu sampai matang ya. Kemudian mendidihkan air, masukkan mie sampai matang, masukkan bumbu sampai selesai. Itu namanya adalah apa tadi disebut? Algoritma. Algoritma itu langkah-langkah membuat mie rebus contohnya, atau langkah-langkah membuat apa? Jus alpukat. Berarti disiapkan apa? Alpukatnya, kemudian blendernya, gulanya, susunya. Nah, kemudian dijadikan satu, itu namanya algoritma. Nah, paham ya di sini ya? Jadi kita kembali ke materi bahwa berpikir komputasional berarti adalah cara berpikir yang urut atau runtut untuk memecahkan suatu masalah dan mencari solusi. Itu namanya berpikir komputasional. Jadi pikiran kita itu dituntut untuk bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Itu namanya berpikir komputasional. Nah, ini tadi yang Pak Ansor terangkan. Tahapan berpikir komputasional tadi ada menjadi 4. Ada namanya dekomposisi, pola bilangan, abstraksi, dan algoritma. Paham ya? Jadi dekomposisi tadi memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Pola-pola bilangan berarti kesamaan atau pola dari permasalahan yang ada. Seperti contohkan di video, dia mancing, kita cari yang di bawah pohon ada bayang-bayang, biasanya ada ikan, itu namanya pola. Seperti anak-anak kalau besok pelajaran apa? IPS, berarti menyiapkan pelajaran IPS, itu polanya seperti itu.
Kalau abstraksi mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Nah, ini yang penting-penting saja diambil tadi. Kalau disuruh membuat tugas membuat puisi, ya hanya tugas membuat puisi saja, tidak usah nyari bagaimana cara membuat pensilnya ya, bagaimana cara orang membuat pena, itu tidak usah yang nyari yang tidak penting. Apa yang terjadi dikerjakan yang penting saja. Nah, algoritma yaitu menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Nah, contohnya tadi dalam membuat mie, berarti airnya direbus dulu, sampai mendidih, kemudian masukkan mie, masukkan bumbu, kemudian dicampur jadi satu. Itu namanya algoritma. Bisa dipahami ya? Nah, ini contohnya misalnya di dalam hal membuat nasi goreng. Coba. Yang pertama kalau kita membuat nasi goreng berarti menyiapkan alatnya seperti wajan, kompor, dan spatula. Kemudian setelah itu menyiapkan bahannya apa? Nasi, telur, udang kalau tidak lemak udang, kalau tidak udang jangan dipaksa pakai yang lain ya. Kemudian yang terakhir memasaknya menggunakan alat dan bahan yang disiapkan. Inilah disebut dengan berpikir komputasional ya, semuanya itu sudah dilakukan. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nah, oke, berarti anak-anak sudah paham ya. Nah, sekarang Pak Ansori akan membentuk kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, tugas kalian adalah memecahkan dari yang Pak Ansori ini ya, Pak Ansori berikan ini. Jadi nanti kalian akan memecahkan suatu masalah ini, yaitu siswa mampu memecah sistem kode sederhana menjadi bagian-bagian kecil, memahami pola sandi dan menyusun instruksi untuk mengungkap pesan rahasia. Jadi ini adalah pesan rahasia yang harus dipecahkan di dalam sini. Nah, misalnya contoh ini, kalau bulat kuning ini berarti A. Nah, kalau biru ini B. Nah, nanti jawabannya di sini. Ini apa kalimat ini? Pecahkan di sini ya. Nah, kalau ini misalnya C, dan ini B, jadikan satu, maka akan menjadi suatu kalimat. Nah, oke, silakan bekerja kelompoknya, ya. Pecahkan ini, masalah ini apa? Nanti maju satu-satu ya. Ayo, Pak Ansori tunggu 15 menit ya. Nah, ini kan A. Ini huruf apa yang ini? Masukin sini. Itu jadi suatu kalimat itu. Nah ya. Jadi instruksinya itu adalah Andro kini menjadi agen rahasia robot yang mendapat misi penting mengirim dan membaca pesan rahasia dari markas robot. Nah, jadi dia mengirim pesan dari markas robot ya. Namun semua pesan dikirim dengan kode khusus, ada kodenya. Untuk membacanya Anda harus tahu cara mengubah huruf menjadi simbol tertentu dan sebagainya. Bisakah kalian membantu Anda sebagai agen robot tadi memecahkan masalah tadi? Nah, silakan dipecahkan ya. Ya.
Ini kelompok dia mulai ini wah. Lebih berarti. Oke, siap. Ini kan kita siapa yang menang di deck kelas ini maju kelompoknya ya. Mulai. Oke, ya, itu. Ya, kelompok 2 maju dengan cepat. Oke, kelompok 2 persiapan. Oh iya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk Nah, oke, silakan. Yang nomor 1 dulu ya. Ya, silakan. Nomor 1 apa jawabannya? Itu hurufnya rumah ya. Nah, rumah. Kemudian nomor 2 Propola ya, kemudian galaksi ya. Oke, cukup. Cukup ya, 3 saja. Nah, sekarang yang kelompok yang bawahnya itu yang kelompok tanding lagi ya. Nah. Oke, terima kasih jawabannya benar. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Oke, kita kembali ke rest lagi ya. Kita akan lomba lagi siapa selanjutnya. Oke, perhatikan di layar. Nah, jangan. Kelompok 2 sudah ya. Oke, kita hapus dulu. Kelompok 2 kita hilangkan deh. Karena dia sudah pernah main menang. Jadi tinggal kelompok 1 dan 1, 3 ya. Siap. Oke. Nah, ya, kelompok 1 dan 3. Perhatikan. Ya, mana yang menang? Oh, iya. Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan maju. Kelompok 3 ini, oke. Ya, kelompok 3 silakan. Ya, cepat. Nanti yang ini tidak usah pakai tanding lagi ya. Ya, oke. Yang nomor 4-nya bawahnya. Nanti spidolnya. Nah, yang ini. Baris kedua. Ya, lihat jawaban kelompok 2 kira-kira betul salah? Yang nomor lihat itu jawabannya huruf ini adalah huruf P ya. P, kemudian ini huruf L, huruf A, kemudian N, kemudian huruf T. Nah, jadi jawabannya lan ya. Oke. Ini H ya. Oke, nanti diperbaiki lagi ya. Nah, sudah ngerti. Oke, nomor 7 benar ya. Harimau benar ya. Nomor 7 benar. Kemudian nomor 8-nya benar? Manusia. Ya, benarnya adalah M, A, N, kemudian mansia ya.
bagus. Sekarang yang terakhir kelompok 1, ayo silakan. Yang di bawah ya ini ya. Ini. Hidungnya. Ya, bagaimana jawaban kelompok 1? Nah, pertama. Oke. Oh, artinya anak-anak sudah paham ya terkait dengan memecahkan suatu masalah berbentuk kode. Nah, inilah termasuk dengan berpikir komputasional. Oke ya. Nah, sekarang silakan anak-anak buka di grup WA yang Pak Ansori kirim ya. Silakan kita menuju ke grup WA. Di situ ada permainan. Langsung masuk ke ya. Langsung masuk ke quizzer yang Pak Ansori kirim, silakan. Klik di situ quizernya. Di HP masing-masing, silakan keluarkan HP-nya. Sudah Pak Ansori kirim di grup kelas 6 tadi ya. Bisa dibuka? Ya, nah, klik nama kamu situ. Grup kelas 6 tadi, grup kelas 6 quizzer. Klik nama dulu, dapat. Oke, nanti pemain aja ya, jangan main dulu sebelum. Nama lengkap. Ya, nama masing-masing ya. Belum bisa ya? Masuk. Nanti itu Pak Ansori belum buka memang. Ya, kalau udah masuk baru kita mulai permainannya. Nah, namanya tulis Suci Rahmania. Oke. Jangan lupa ya tulis nama. Nah, sini seperti ini contohnya. Tulis namamu nanti di dalam quiz wizard ini. Misalnya Dapa atau siapa Suci, nama lengkap ya. Nanti baru tulis bawahnya bermain kalau sudah tulis nama. Sudah semua? Ya, belum Pak, saya buka memang sengaja, jangan di ini dulu. Oke, sudah semua? Tulis nama Suci bermain. Oke, nah. Siap ya, Pak Sari buka. Oke dulu. Siapa menang juara 1 ini? Oke, kamera. Siap, kita mulai. Nah, silakan kerjakan. Ayo, cepat didapat. Ya. Nah, ini lo tandanya sudah mulai nih. Tanzil Akbar, kemudian Rafael Maulana, Fitra Dadan, Erara, Andri, Tanzil Akbar, Puja, Anda semuanya. Ayo, cepat. Pertanyaannya seputar dengan berpikir komputasional tadi yang sudah Pak Ansori terangkan ya. Ya. Kalau salah dia urut tangannya nggak jalan. Ayo, kalau salah urut tangan nggak jalan. Ya, lihat ada Rafael Maulana, lihat yang sudah berjalan itu. Oke, Puja Ananda sudah mulai naik. Oke. Oke, nah Rafael Maulana sudah mulai naik. Oke, terus. Ya. Oke. Nah, siapa yang A itu?
Oh, Salwa, Masya Allah, sudah selesai. Oke, Salwa sudah mulai naik. Ayo yang lain ditunggu. Nah, Raffi Maulana sudah mulai naik. Oke, ya. Ayo. Dijawab nanti berikutnya. Nah, ya cek tuh. Nah, selanjutnya kalau salah lanjut. Nah, jawab lagi apa pertanyaannya? Dibaca dulu soalnya. Apa nama aplikasi? Soalnya dibaca. Nah, Raffi Maulana ya, tampil ya, sudah ya. Salah lagi. Dibaca dulu soalnya, dibaca. Ini soalnya. Hah? Ya, coding tadi. Ini soalnya dalam berpikir komputasional yang sudah Pak Sori terangkan tadi ya. Ayo, silakan. Ya, oke, terus. Nah, juara berapa? Juara 5. Ya, tinggal Mitra Dadang masih di bawah, Puja masih di bawah itu. Nah, Suci, Dapa masih di bawah. Ayo, naik, dibaca soalnya, dibaca. Luar tangan jaga naik. Rapel ya juara 3 ya. Rara juara 4. Angel Akbar juara 5. Itu yang Andi itu Pak Sori juga tadi, udah ikut juga ya. Juara 1. Mitra Dadang juara 6 ya. Nah, tinggal Puja, Dapa dan siapa tuh? Puja. Oke, lanjut. Tinggal Dapa dan Suci. Ayo, Dapa dan Suci. Suci kok udah naik? Nah, Dapa, mau menang. Satu lagi gitu. Pakai kapan? Dibaca dulu soalnya. Oke. Sudah? Andi itu Pak Sori. Iya. Juara Salwa, juara 3, Rapel, Rara, Tanzil, Puja dan Dapa. Hah? Salwa. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Anak-anak tadi sudah paham ya terkait dengan mata pelajaran kita yaitu kecerdasan berpikir komputasional. Oke ya. Oke anak-anak, sekarang sebelum Pak Sori mengakhiri pelajaran kali ini, sekarang Pak Sori mau melakukan refleksi. Bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang membuat anak senang tadi? Apa kira-kira? Bermain game. Apalagi ada lain? Karena ada video tadi ya, video animasi, kemudian menyelesaikan tentang berpikir komputasional. Nah, kemudian ada juga tadi bagaimana memecahkan suatu kode ya. Nah, oke anak-anak tadi sudah paham ya. Kira-kira seperti itulah nanti berpikir komputasional. Bagaimana anak-anak memecahkan suatu masalah supaya tidak terjadi masalah. Nah, oke ya, paham ya? Oke, sebelum lanjut kita speaking dulu ya. Tolong Tanjil dipimpin speaking dulu. Enggak, speaking semangat. Dan. Tebak-tebakan. Sekarang silakan semuanya berdiri. Yuk, menghadap Pak Ansori semua. Kalau kata Pak Ansori maju, kamu mundur ya. Kalau kata Pak Ansori kanan, kamu ke kiri. Ya. Kalau kata Pak Ansori kanan, berarti kamu ke kiri. Berarti melatih konsentrasi. Kalau kata Pak Ansori maju, berarti kamu mundur. Oke? Harus siapa? Oke. Kalau kata Pak Sori maju, berarti kamu mundur. Kalau kata Pak Sori kanan, kamu ke kiri. Konsentrasi. Mundur. Pelan-pelan. Maju.
pidol antara Tanzil dengan Dapa. Oke, kamu antara ini. Kecepatan Kamu tangan. kecepatan tangan. Nah ini, pidol. Oke. Sama pikir. Nah, topik yang Rara. Ini, Jana ya. Oke. Ya. Kalau kata Pak Ansori sakit, kamu megang perut. Kalau kata Pak Ansori sikut, kamu megang sikut. Kalau kata Pak Ansori sikat, kamu ambil. Siapa cepat apa ya? Oke, Pak. Sikat ambil. Harus cepat dan tangkap. Satu. Kalau kata Pak Ansori pala, kamu megang pala. Pala. Perut. Sikut. Belum. Konsentrasi. Oke. Sakit. Perut. Sakit perut. Kalau kata Pak Ansori sakit, berarti megang perut ya. Sikut. Sikat. Aduh, oke, ya. Oke. Terima kasih anak-anak setelah pelajaran ini. Semoga anak-anak bisa menjadi paham lagi. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang bagaimana berpikir komputasional dengan metode yang berbeda. Sebelum diakhiri, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Ada apa? Tetap semangat, semoga kita berjumpa lagi. Silakan istirahat. Oke, silakan.